maka harusnya Ira bisa menerangkan siapa yang menggunakan mobil Avanza di tanggal 27 Agustus itu. Di sanalah kita bisa mengungkap peran mobil Avanza dalam peristiwa ini, termasuk yang membuat rekayasa skenario agar kasus ini ditutup, mempersulit proses penyidikan. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di channel yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, guys, persidangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang atau yang dikenal dengan kasus Penkase terus bergulir. Ya, sampai dengan saat ini sudah memasuki agenda sidang, yaitu pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU. Dan malam hari ini kami akan membahas tentang beberapa fakta-fakta baru yang terungkap selama persidangan berlangsung, dan tentunya bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu seorang praktisi hukum asal Nusa Tenggara Timur yang hari ini berdomisili di Denpasar, Bali, dan juga lebih banyak waktu beracaranya di Denpasar, Bali. Beliau ini juga adalah seorang penasehat dari Ormas Garda Triple X, dan yang luar biasanya beliau pernah diundang oleh organisasi UNICEF, yaitu sebuah badan atau lembaga di bawah naungan PBB, untuk menjadi pembicara dalam forum internasional workshop di Bangkok, Thailand, ya, dengan tema perlindungan hak-hak anak korban kekerasan. Dan sudah bersama dengan saya, kita secara virtual, dialog secara virtual malam ini, yaitu Bapak Julius Benyamin Seran Sarjana Hukum. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Bung James. Apa kabar nih Bapak? Puji Tuhan, kabar baik. Gimana kabar juga Bung James? Puji Tuhan juga, sehat-sehat nih Bapak. Ya, ini Bapak, ini ceritanya bagaimana ini? Bapak berasal dari NTT, tetapi hari ini berdomisili dan lebih banyak beracaranya di Denpasar, Bali. Ya, jadi ceritanya agak panjang, tapi saya persingkat saja, Bung James. Awal mulanya memang kita orang NTT pada umumnya punya keinginan keras untuk merantau. Saya adalah sekian ribu anak NTT yang mencoba mengadu nasib ke kota-kota besar di Indonesia, dan kebetulan saya memilih Denpasar, Bali. Kemudian saya melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi, lanjut pendidikan khusus profesi advokat, kemudian dinyatakan lulus pada tahun 2010 sebagai seorang advokat. Kemudian sampai hari ini saya tetap berprofesi sebagai advokat, berpraktek di wilayah Denpasar, Bali, dan seluruh wilayah Indonesia tentunya sebagai seorang advokat. Terima kasih Bung James, singkat ceritanya demikian. Ya, terima kasih Pak Benyamin. Ya, Pak Benyamin, ini kita langsung masuk dalam topik kita, analisis tentang fakta-fakta persidangan yang terungkap selama berlangsungnya pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU. Ya, kita mulai dari kesaksian dari saksi Ferry Taunus, ya, yang mana beliau mengakui bahwa telah mencuci mobil Avanza di kantor BPKRI, perwakilan NTT, dan di dalam mobil tersebut juga terdapat aroma yang menyengat, bau yang menyengat atau bau anyir. Nah, ini kira-kira analisis Pak Benyamin sendiri seperti apa ini? Oke, baik Bung James. Seperti yang tadi Bung sampaikan, itu adalah salah satu fakta persidangan yang kemudian sangat menarik untuk ditarik sebuah pengembangan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini JPU dan hakim dalam proses Randi sebagai terdakwa, dan juga di saat bersamaan dalam proses penyidikan Ira sebagai tersangka. Nah, ini perlu dikembangkan fakta persidangan ini, karena ini sangat menarik. Menariknya adalah bahwa ternyata
bukan saja pada mobil Rush yang berbau anyir darah, tetapi juga pada mobil Avanza. Nah, ini adalah persidangan yang baru. Oleh karena itu, dengan adanya bau anyir di dalam mobil Avanza ini, haruslah ini dihubungkan dengan sebuah hasil otopsi, yaitu adanya retak di kepala korban Lyle. Karena itu merupakan hasil otopsi yang sudah diketahui oleh publik. Ada retak di kepala belakang Lyle. Nah, ini dihubungkan dengan bau anyir darah. Oleh karena itu, adanya bau anyir darah pada mobil Avanza ini perlu dikembangkan lagi. Satu, bahwa mobil Avanza yang dikatakan oleh saksi Ferry Taunus pada saat mencuci berbau anyir tadi adalah TKP-nya di kantor BPK pada tanggal 28. Nah, kita tahu bahwa ada pengakuan daripada tersangka Randi. Mohon izin saya menyebut tersangka Randi karena apapun yang disampaikan oleh Randi per hari ini itu adalah keterangan yang disampaikan dalam proses penyidikan. Belum diperiksa terdakwa, jadi belum ada alat bukti yang namanya keterangan terdakwa. Menurut tersangka, ia sempat memarkir kendaraan Rush di kantor BPK. Nah, kemudian ketika ada saksi mengatakan bahwa mencium bau anyir pada mobil Avanza juga di kantor BPK, ini perlu dikembangkan. Mengapa? Karena pada saat yang bersamaan, di satu tempat yang sama, itu ada dua mobil yang kemudian oleh saksi Ferry mengakui ada bau anyir pada mobil Avanza, juga ada saksi pemilik mobil rental atau yang mengkoordinir mobil rental yang mengakui pada Rush pun ada bau anyir. Sehingga kedua mobil ini perlu dikembangkan. Harusnya ini tidak boleh dilihat secara terpisah. Ini harus dilihat sebagai sebuah rangkaian peristiwa. Adanya hasil otopsi retak di kepala Lyle bagian belakang, yang tentunya logikanya itu menimbulkan pendarahan. Kemudian ada bau anyir pada mobil Avanza, juga pada mobil Rush. Sehingga ini perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Demikian Bung James menurut pandangan saya. Ya, bagaimana dengan pernyataan dari Randi sendiri pada saat persidangan justru menyangkal kesaksian daripada Ferry Taunus bahwa mulai dari bulan Mei sampai dengan Agustus, dia tidak pernah membawa kendaraan Avanza tersebut ke kantor BPK. Ini juga cukup menarik nih, Pak. Oke, baik Bung James. Dalam proses hukum acara pidana di Indonesia, seorang tersangka maupun terdakwa itu memang bebas menyangkal setiap kesaksian daripada saksi. Itu adalah hak daripada seorang terdakwa. Tetapi perlu dilihat juga, saksi mengatakan yang dicuci adalah mobil Avanza. Lalu kalau kemudian dibantah oleh Randi, berarti ada dua kemungkinan. Apakah saksi berbohong atau Randinya yang berbohong? Nah, kalau saksi sendiri berbohong, apa kepentingan saksi harus berbohong dalam kasus ini? Kalau memang yang dia cuci adalah mobil Rush, mengapa dia harus berbohong kalau yang dicuci mobil Avanza? Kira-kira keuntungan bagi saksi apa? Nah, ini tentu harus dilihat juga ke sana. Saya pribadi berpandangan bahwa di dalam hukum acara pidana yang menjadi alat bukti adalah keterangan saksi. Jadi apa yang dikatakan oleh saksi di hadapan persidangan, apalagi saling berkaitan dengan alat bukti yang lain, adalah fakta persidangan yang tidak bisa dibantah begitu saja oleh seorang terdakwa. Jadi menurut saya, apa yang dikatakan oleh saksi Ferry yang mengatakan bahwa yang dicuci adalah mobil Avanza, kemudian dihubungkan lagi, ini kan Randi membantah nih keterangan Ferry. Kemudian ada saksi lain yaitu David, yang juga menerangkan, bersaksi bahwa pada saat dia didatangi di rumah, itu yang digunakan oleh Randi adalah mobil Avanza. Juga Randi, jadi sudah ada dua keterangan saksi yang menyebut mobil Avanza dan semuanya dibantah oleh Randi. Nah, karena demikianlah ini menjadi tanda tanya besar. Atas dasar kepentingan apa
motivasi Randi apa? Harus menyangkal bahwa yang dicuci bukan mobil Avanza, bahkan yang dia pakai untuk menjemput Rafiq bukan mobil Avanza. Ini juga semakin menarik untuk dianalisa. Ya, Pak Benyamin, ini kan untuk mengetahui siapa yang benar, apakah kesaksian dari Ferry Taunus ataupun dari terdakwa Randi ini, tentunya kan berarti keberadaan daripada CCTV di kantor BPK ini juga cukup penting sebagai alat bukti yang bisa menguatkan keterangan baik dari Randi maupun dari Ferry Taunus ya. Nah ini kira-kira nanti pada saat pemeriksaan alat-alat bukti ini dia dalam agenda sidang yang mana nih Pak Ferry, Pak Benyamin? Untuk bisa misalnya kalau CCTV BPK itu bisa dijadikan alat bukti misalnya. Menurut pendapat saya, CCTV kantor BPK itu sudah harusnya dijadikan alat bukti sejak awal proses penyidikan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, pada saat bermula, pada tanggal 27 Agustus, saksi sudah menerangkan bahwa mobil yang dirental oleh terdakwa Randi itu diantar ke kantor BPK. Apalagi kemudian saksi Ferry mengatakan yang dicuci adalah mobil Avanza. Juga pengakuan Randi bahwa dia sempat memarkir kendaraan ras, mobil ras yang di dalamnya berisi jenazah juga di parkiran gedung arsip belakang kantor BPK. Oleh karena itu, bukti berupa CCTV, rekaman CCTV ini harus dihadirkan di persidangan. Dan itu harus dihadirkan. Tidak bisa tidak. Ya. Demikian, Bung James. Ini analisisnya ketika kita melihat bahwa mobil ras juga pernah diparkir di kantor BPK, lalu Avanza ini juga pernah dicuci di kantor BPK ini, apakah analisisnya bisa kita berpikir bahwa ada indikasi bahwa dua mobil ini bisa ada bersamaan dalam waktu yang sama di kantor BPK ya Pak Benyamin? Baik, ini sangat-sangat menarik untuk kita kaji dalam perspektif kepentingan. Ya, kepentingan apa? Mobil Avanza berada di KPK, kantor BPK, pada hari tanggal 28, di mana dari tanggal 27 kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27, rangkaiannya adalah 27, 28, 29, 30, dan 31. Ya. Mobil Avanza dicuci pada tanggal 28 Agustus, di mana pada waktu itu ada bersamaan juga diparkir kendaraan ras di sana. Nah, ini dalam perspektif kepentingan, kenapa ada dua mobil di sana, ini juga perlu didalami oleh jaksa penuntut umum dan oleh majelis hakim yang mengadili perkara ini. Iya, iya. Nah, Pak Benyamin, terkait keberadaan mobil Avanza yang pada akhirnya terungkap bahwa ada perannya juga mobil Avanza ini yang pada akhirnya dicuci oleh Ferry Taunus, ataupun kesaksian David yang bahwa Randi menjemputnya dengan mobil Avanza ini, kira-kira dampaknya terhadap pemeriksaan atau pengembangan pada tersangka IU ini ada tidak gitu? Menurut saya ini dampaknya besar. Ya, ada dan besar. Apabila ditarik sebuah pengakuan Randi yang ketika membantah kesaksian Ferry, secara spontan Randi mengatakan bahwa yang menggunakan mobil Avanza dari bulan Mei sampai bulan Agustus adalah istrinya, yaitu Ira yang saat ini menjadi tersangka dalam proses penyidikan yang sedang berjalan. Maka ketika saksi Ferry menerangkan bahwa di dalam mobil Avanza yang ia cuci pada tanggal 28 Agustus, saksi mencium bau anyir, terutama pada bagian karpet, ini harus dihubungkan dengan hasil otopsi. Juga siapa yang menggunakan mobil itu pada bulan Agustus. Apalagi di dalam rekaman podcast pengakuan Ira yang sudah disampaikan kepada publik, bahwa ia mengaku sempat ditelepon oleh Sonia ketika Sonia melihat bahwa AT dijemput dengan mobil hitam yang mengarah pada mobil Avanza, pengakuan daripada Ira. Nah, oleh karena itu, mumpung sekarang proses hukum terhadap Ira masih dalam tahap penyidikan, ini harus dikembangkan, harus didalami.
kan ada peran mobil Avanza di sana yang digunakan oleh Ira menurut pengakuan Randi, begitu. Nah, ini berarti juga terkait dengan kesaksian dari pemilik tempat cuci mobil itu, Bapak, yang katanya bahwa ternyata di mobil ras itu juga ada ditemukan gumpalan darah yang belum terlalu kering, juga bau anyir yang cukup sangat-sangat menyengat, sampai pada akhirnya walaupun sudah dicuci berulang kali, baunya juga tidak hilang. Nah, ini berarti kan butuh kesesuaian dengan, nah ini bisa ditarik benang merahnya dengan hasil otopsi untuk melihat apakah benar memang kalau hanya mati dengan dicekik saja bisa menimbulkan pendarahan yang besar seperti itu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Ya, kita kawal kasus ini terutama pada poin bahwa Randi dalam berkas berita acara pemeriksaannya sebagai tersangka, ia hanya mengaku mencekik. Artinya apa? Ketika hasil otopsi berbicara bahwa ada retak kepala di bagian belakang kepala Lael, tengkoraknya, berarti ada pelaku lain yang menyebabkan retak tersebut di kepala belakang Lael. Itu adalah sebuah analisa yang berangkat dari hasil otopsi. Maka pelaku lain siapa? Ini pertanyaan. Untuk mengungkap pelaku lain ini bisa juga pintu masuknya ada pada mobil Avanza tadi. Apabila Randi mengatakan bahwa yang menggunakan mobil Avanza itu adalah istrinya Ira, dan kemudian Sonia melihat tanggal 27 Agustus ada AT dijemput oleh mobil Avanza, maka harusnya Ira bisa menerangkan siapa yang menggunakan mobil Avanza di tanggal 27 Agustus itu. Di sanalah kita bisa mengungkap peran mobil Avanza dalam peristiwa ini dihubungkan dengan bau anyir di dalam mobil Avanza tadi. Demikian, Bung James. Ya, Pak Benyamin, ini juga ada fakta baru juga terungkap ketika seorang yang kami dengar ya, pernyataan pers dari penasihat hukum dari korban, yaitu Astrid dan Lael, yaitu Pak Aditya Nasution, yang mana mengatakan bahwa ada kesaksian dari Fitri Ibrahimi mengatakan ada data-data GPS yang tidak disebutkan dalam BAP itu, tapi ada data itu dari mobil ras itu. Itu bagaimana? Artinya Fitri sebagai pemilik mobil ras. Ya. Tentu pemiliklah yang menginstal aplikasi GPS itu pada mobilnya. Dan kemudian pemilik mobil menerangkan bahwa ada data aplikasi GPS di mobil itu yang belum semuanya dimasukkan ke dalam BAP polisi, ya, begitu ya? Maksud saya seperti itu. Nah, ada apa, ini adalah sebuah fakta sekaligus menjadi bahan evaluasi kepada teman-teman penyidik, yang tentunya penyidik yang baru saat ini dalam berkas tersangka Ira. Ini harus menjadi bahan evaluasi. Atas kepentingan apa data GPS tadi tidak semuanya dihadirkan di dalam berita acara? Untuk kepentingan siapa? Ini pertanyaan. Yeah. Mengapa tidak semuanya? Sementara dalam mengungkap sebuah kasus, terutama kasus pembunuhan yang terjadi di Penkase, yang kita tahu dari awal itu minim bukti. Nah, kalau sudah minim bukti, kenapa ada bukti kemudian itu tidak dimasukkan ke dalam berita acara? Ini menjadi catatan bagi teman-teman penyidik Polda NTT saat ini. Nah itu Pak Benyamin, kira-kira dengan fakta-fakta seperti itu tuh, kira-kira langkah harusnya penyidik itu menanggapinya seperti apa ketika misalnya ada data GPS yang belum dimasukkan ke dalam BAP dari awal itu apakah memang harus nanti ada pengembangan lagi kah, atau ada perbaikan lagi kah, atau mungkin penyidik ini nanti akan dipanggil juga sebagai saksi verbalisem nanti pada persidangan? Ya, semua itu bisa saja terjadi. Yang pertama, ketika penyidik yang melakukan BAP terhadap tersangka Randi, ia bertanggung jawab untuk menghadirkan bukti sebanyak-banyaknya yang bisa dikumpulkan, karena kewenangan itu ada pada penyidik, untuk disajikan ke dalam satu berkas perkara kepada JPU.
Sehingga dengan berkas perkara dari kepolisian penyidik tadi, kemudian JPU bisa membuat surat dakwaan yang harus dibuktikan di hadapan persidangan. Nah, oleh karena itu ketika hari ini kita berbicara terdakwa Randi, kan berkas penyidikan sudah rampung, apalagi yang mau dirubah oleh penyidik. Berkas sudah di tangan jaksa. Maka dari itu dari awal-awal saya selalu katakan, dalam kasus Penkase, penyidikan itu harus maksimal. Karena kalau berkas udah P21, sudah di tangan jaksa, berarti penyidikan telah selesai. Nah, sekarang mumpung masih ada penyidikan dalam berkas terpisah, yaitu tersangka Ira dalam satu peristiwa pembunuhan yang sama, maka hal-hal yang kurang dalam berkas perkara Randi yang sudah menjadi terdakwa hari ini di persidangan, yang baru terungkap fakta di persidangan, itu harusnya menjadikan itu bahan evaluasi kepada penyidik yang saat ini menangani perkara tersangka Ira, agar jangan sampai hal yang sama terulang kembali. Jadi kalau bisa dijadikan sebagai saksi verbalisme, ya harus dihadirkan agar penyidiknya ditanya untuk kepentingan siapa. Dia tidak memasukkan data-data GPS yang harusnya ada dan mungkin saja bisa membantu membuat terang dan jelas peristiwa pidana ini, tetapi tidak dimasukkan. Nah, itu juga perlu menjadi bahan evaluasi. Demikian, Bung James. Ya, Pak Benyamin, memang kami juga dari tim Pod James tidak bisa mengumpulkan begitu banyak referensi terhadap fakta-fakta terbaru karena memang sempat kemarin juga wartawan dan media itu dilarang meliput pada saat awal persidangan itu. Jadi memang kami belum bisa mengumpulkan begitu banyak referensi terhadap persidangan pemeriksaan saksi kemarin. Tapi memang saya mau tanya, apa memang demikian kalau ada sidang-sidang pidana seperti ini memang harusnya wartawan media itu tidak boleh meliput dalam situasi tertentu atau bagaimana? Oke, baik Bung James, ini juga menjadi concern kita semua. Terutama kami sebagai praktisi hukum yang sejak awal mengawal kasus Penkase, kita hanya bisa melihat dari kejauhan. Bantuan teman-teman wartawan meliput, mengupdate ya pemberitaan perkembangan fakta persidangan. Nah, sebenarnya sudah ada perma, peraturan Mahkamah Agung nomor 5, kalau tidak salah tahun 2020, itu sudah mengatur tentang tata cara pengambilan foto dan video dalam persidangan. Yang mana persidangan itu kan kita bagi ada dua macam persidangan, yaitu satu persidangan bersifat tertutup, biasanya dalam kasus perceraian, kasus pencabulan, kasus-kasus kekerasan terhadap anak, yang pelaku maupun korban anak itu biasa dibuat secara tertutup. Tetapi kalau kasus Penkase yang jelas-jelas pidana murni, ini sidangnya bersifat terbuka yang dapat diakses oleh publik. Nah, memang tata caranya diatur itu ada perlu pengajuan dulu untuk minta izin kepada ketua majelis sebelum persidangan dimulai. Tetapi yang menjadi aneh dalam kasus Penkase, ini kan sudah sidang yang kesekian kali. Sudah sampai pada agenda pembuktian, bahkan saksi sudah berapa kali dihadirkan, yang sebelumnya tidak dilarang, kenapa tiba-tiba ada pelarangan terhadap teman-teman wartawan gitu. Nah, oleh karena itu kita berharap agar meskipun pengadilan memiliki aturan sendiri, juga harus menghormati ada undang-undang pers. Di dalam undang-undang pers itu, kebetulan saya adalah Dewan Penasihat Perhimpunan Jurnalis NTT di wilayah Bali. Ada dalam undang-undang pers itu barang siapa menghalang-halangi atau melarang jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan, itu adalah sanksi pidananya. Jadi ya kita hormat pengadilan, kita sangat hargai yang namanya proses peradilan, majelis hakim yang terhormat. Namun demikian juga harus hormati juga dong teman-teman jurnalis, karena itu mereka menjalankan tugas peliputan gitu. Jadi saya menyayangkan ada pelarangan terhadap teman-teman pers dalam menjalankan tugas peliputan. Demikian Bung James. Oke, baik. Terima kasih Pak Benyamin. Mungkin di akhir dari sesi kita ini mungkin ada yang ingin Anda sampaikan ke publik Nusa Tenggara Timur terkait kasus Penkase ini yang sedang berjalan. Ini seperti apa Pak Benyamin? Oke, baik. Terima kasih Bung James. Ini pertanyaan penutup, tetapi ini yang paling penting sebenarnya. Jadi saya mau katakan begini. Dalam kasus Penkase,
tentu kita tidak hanya berharap bahwa ada yang dihukum. Itu bukanlah harapan kita. Kalau kita hanya sebatas berharap bahwa ada yang dihukum, itu melukai rasa keadilan kita semua. Yang kita harapkan adalah yang dihukum adalah yang benar-benar melakukan tindakan pembunuhan keji ini. Itu yang kita harapkan. Ya. Dan siapapun yang terlibat dalam pembunuhan keji ini, baik yang merencanakan, yang turut serta melakukan, yang membantu melakukan, ya, termasuk yang menyembunyikan jenazah, termasuk yang membuat rekayasa skenario agar kasus ini ditutup, mempersulit proses penyidikan, semua harus ikut bertanggung jawab, ditarik untuk ikut bertanggung jawab dalam proses hukum yang sedang berjalan ini. Jadi itu yang kita harapkan. Dan sejauh pengamatan saya, kalau kita berbicara Randi, kan dia mengaku membunuh. Ya. Itulah penyidik menetapkan dia sebagai tersangka. Saya belum melihat atau belum mendengar ada alat bukti dua selain pengakuan Randi yang kemudian mendukung penyidik sebagai dasar alasan menetapkan Randi sebagai tersangka. Selain pengakuan Randi sendiri, belum ada saksi yang menerangkan bahwa Randi melakukan peristiwa pembunuhan itu. Atau ada alat bukti lain yang mengarah kepada Randi. Nah, yang kita mau adalah janganlah seseorang dihukum hanya karena mengaku sebagai pembunuh. Ini kejahatan pembunuhan. Jangan sampai orang dihukum gara-gara mengaku sebagai pembunuh tanpa didukung dengan alat bukti yang lain. Kalau itu yang terjadi, maka peradilan ini tidak memberikan rasa adil kepada kita semua. Ya. Siapapun pelakunya, kita mau lihat ini, ya, harus didukung dengan dua alat bukti yang sah, ditambah dengan keyakinan hakim tentunya, baru bisa dihukum, divonis bersalah, dan harus pidana maksimal. Yang kita harapkan ini pembunuhan, unsur perencanaan ini harus bisa dibuktikan. Dan saya mau memberikan pendapat saya bagaimana cara mengurai unsur perencanaan dalam kasus Penkase. Yang pertama, harus dibuka jejak digital yang tersimpan dalam HP milik tersangka Randi, tersangka Ira, terdakwa Randi, dan semua saksi-saksi yang patut diduga berada di lokasi yang sama. Orang-orang terdekat, jejak digital ini harus dibuka, termasuk dari aplikasi-aplikasi seperti Facebook, ya, dan juga Google Maps, semua. Jejak digital ini harus dibuka, harus bisa melibatkan saksi ahli, ahli forensik digital misalnya, seperti Bapak Ruby Alamsyah. Bisa juga dihadirkan. Ini penting karena bukti perencanaannya apa? Kalau kita berbicara pasal 340 KUHP, harus ada dong unsur perencanaan yang dibuktikan dengan alat bukti. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita melihat dari logika dan analogi, sekarang Randi menyewa kendaraan pada tanggal 27 Agustus. Sejak 27 Agustus, Randi kembalikan mobil kendaraan RAS itu di tanggal 31. Yang menurut Randi dia pakaikan karena ada tamu. Nah, kalau ternyata mobil RAS ini dari tanggal 27 sampai 31 tidak ada kepentingan lain yang digunakan oleh mobil RAS ini, itu artinya apa? Berarti tujuan apa Randi menyewa mobil RAS di tanggal 27? Ini unsur perencanaan harus bisa diuraikan dari sana. Itu menurut saya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Benyamin untuk pandangan-pandangan hukumnya terkait dengan kasus Penkase ini. Semoga bisa memberikan pendidikan hukum juga yang baik untuk masyarakat Kota Kupang, terkhususnya dan pada umumnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang lagi konsen mengikuti jalannya persidangan kasus Penkase ini. Ya, mungkin itu saja waktu kami bersama dengan Pak Benyamin ya. Nanti Baik. di lain waktu dengan topik yang berbeda yang semakin berkembang, kami bisa mengundang lagi Pak Benyamin untuk hadir di Pod James untuk memberikan pendidikan hukum untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, Pak Benyamin.
Siap, dengan senang hati, Bung James. Ya, oke. Baik guys, terima kasih untuk waktu dan atensi teman-teman semua mengikuti Pod James dalam mengawal kasus PMKC ini. Ya, dari studio Pod James, saya James Bore bersama dengan Bapak Julius Benyamin Seran yang berada langsung di kantor advokat di Denpasar, Bali. Kami berdua pamit, sampai jumpa.